Jaga meritokrasi di pucuk BI. Pelemahan tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 2 hari terakhir menjadi gambaran nyata bagaimana pasar keuangan merespons pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Optimisme memang harus terus dijaga, tetapi reaksi pasar tersebut merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan. Pada Senin 27 Juli lalu, sesaat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Peri sehari sebelumnya, nilai tukar rupiah langsung menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sehari kemudian, Selasa 28 Juli, tekanan belum juga mereda. Rupiah kembali melemah dari Rp18.060 menjadi Rp18.084 per dolar Amerika Serikat. Reaksi itu dapat dipahami. Pengunduran diri Peri berlangsung secara mendadak dan terjadi jauh sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2028. Lebih dari itu, Peri merupakan satu-satunya gubernur BI pada era reformasi yang dipercaya menjabat selama 2 periode penuh. 8 tahun memimpin Bank Sentral menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu penopang kepercayaan pasar. Peristiwa ini juga memiliki arti penting karena merupakan kali pertama seorang gubernur BI mengundurkan diri di tengah masa jabatan dengan alasan di luar kontestasi politik. Sebelumnya, Budiono meninggalkan kursi gubernur pada 2009 karena maju sebagai calon wakil presiden. Apapun alasan dibalik pengunduran diri tersebut, yang terpenting saat ini ialah memulihkan kepercayaan pasar secepat mungkin. Kepastian di tubuh Bank Sentral mesti cepat diwujudkan karena hanya dengan kepastian itulah kredibilitas pengelolaan ekonomi makro baik di dalam negeri maupun di mata dunia bisa dijaga. Jalan keluar paling efektif adalah memastikan proses pergantian kepemimpinan BI berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi. Pengganti Peri harus dipilih karena kompetensi, integritas, pengalaman, dan independensinya, bukan karena kedekatan politik ataupun hubungan kedekatan lainnya. Bank Sentral hanya akan dipercaya jika dipimpin figur yang bebas dari konflik kepentingan. Aspek independensi inilah yang kini menjadi perhatian publik. Sempat muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya intervensi politik terhadap suksesi di Bank Sentral. Sempat muncul spekulasi dugaan adanya sosok yang telah dipersiapkan untuk menduduki kursi gubernur. Karena itu, Presiden memiliki kepentingan besar untuk menepis seluruh spekulasi tersebut. Cara paling meyakinkan ialah memastikan bahwa proses penunjukan gubernur BI berlangsung transparan, profesional, dan sepenuhnya berpijak pada prinsip meritokrasi. Independensi Bank Sentral merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan apapun. Saat ini, kandidat terkuat ialah Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti. Sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ia secara otomatis menjalankan tugas sebagai pejabat Gubernur BI hingga gubernur definitif ditetapkan. Dalam 2 hari terakhir, Destri menunjukkan kepemimpinan yang patut diapresiasi. Ia tidak sekadar menyampaikan optimisme kepada publik, tetapi juga memaparkan langkah-langkah konkret BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Mulai dari intervensi di pasar spot, pasar non-deliverable forward NDF, domestic non-deliverable forward DNDF, hingga berbagai kebijakan yang bertujuan menarik kembali aliran modal asing termasuk melalui penurunan biaya lindung nilai, hedging. Rekam jejak Destri pun memberikan modal yang kuat. Sebelum bergabung dengan BI, ia dikenal sebagai ekonom dengan pengalaman panjang di sektor perbankan. Dengan tersedianya figur yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai, Presiden semestinya tidak menunda pengajuan calon gubernur definitif kepada DPR.
Kepastian kepemimpinan di Bank Indonesia akan menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Lebih penting lagi, proses itu harus menjadi bukti bahwa meritokrasi tetap menjadi panglima dalam menentukan nahkoda Bank Sentral Indonesia.